diberikan kepada kami panitia dalam transformasi AKBP Distrik 8 DKI tahun 2020. Amang dan Inang, kami akan menyampaikan beberapa program yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan bulan Juni serta di bulan Agustus 8 DKI. Jadi adik-adik remaja di sini yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun dari seluruh AKBP Distrik DKI, tentu saja masing-masing kuliah akan kami tentukan kuotanya melalui Amang Sekdis kami nanti yang akan kami share ke seluruh kuliah. 2026 di Taman Mini Indonesia Indah jam 7 pagi sampai selesai dengan peserta lebih kurang diharapkan sampai 1.000 sampai 1.500 orang. Coba singkat padat. Podcast ini dengan tema transformasi pendidikan iman di tengah-tengah keluarga. Ini sesuai dengan tema transformasi AKBP tahun 2026 dengan moto program keluarga yang bertumbuh dalam iman menjadi terang di tengah dunia digital. Format kita adalah podcast mingguan. Jadi kalau memang nanti kita bisa saling bekerja sama, setiap minggu akan ada podcast yang dilakukan dari gereja berbeda-beda. Lanjut. Ini juga bagian dari program bangun transformasi. Akan kita lakukan pelatihan bagaimana membuat konten digital. Jadi ini akan kita lakukan di SMK Prestasi Prima yang di Cilangkap. Ali Tuhan Jebata, usubah kami memuliakan di rohanami Tuhan. Nama Tuhan saat tinggalan. Lahumma tohoti konfen paula na iki. Nama kecil rak tohot keluarga. Na alo di AKBP Distrik Wal DKI Jakarta. Kodo na bojak furian di Portibion mahindi tot di Parubadina. Di jauh jalan di Pilitoro akan nakosok pahok pauli biyo furiani. Asa hobar kelomani rohan. Akan ulang na pinatupan ni Kuliang. Pasu-pasu kapal puman namin sa daryo, tayo hasana ako di Guam.
atong gok ihoma ulam saha ihoma parpungan namin yang na makasunuton parpungan namin sa dayon rapto at anapusong.
ibagas jorong na bagiyon. Takas Tuhan di bawah ulau nami ibagasan opason di mana patupang kompen ibagasan distrik Walu DKI Jakarta sudi akan bangunan dan tinggi dohot keluarga ram dohot amanami inanami akan bangunan nam pensiun dohot ina sarta ram dohot ruas di kuliah na adong di HKBP jadi wali non saluhut na Tuhan na binabuo ni asin roham kami atong buhang dari kami may tuwa pamu jalan-jalan nami mau mahido tuwa pamu ramo di pasu-pasu mahami saluhut na namarpuno dison dongani jala pargugui mahami asa tong buhi upay hutami acara di konven namion sudi pagdalanan di konven Tuhan gabi tahu puji-pujian asa ngapok di kuarmu jala gabi tahu las roha mau dihami saluhna atau hubungan kami Tuhan kami namarpuno bison saluhna tua dopamu namarpunia tapi mubiman tiamanami amang preses kami namanguluh kami di distrik Walu DKI Jakarta rap dokot inang tuho mau pasangan kami nasida Tuhan pargogoi parpisui ajari manasida asa tun tahu manguluhon jala pargogo nasida manguluhon distrik DKI Jakarta asa saluhna pargogoi nasida pun pasangan kami madua lupamu talububi Tuhan lam tabai hari masuk di nasida padao akabat padao akaragam ni pasang itu asa totong marulu-bulu nasida lahu mamuluhon distrik Walu DKI Jakarta di tongan-tongan keluarga nasida ke Tuhan baik akaragam ni lasmiroha asa imam baik semangat nasida lahu mamuluhon distrik DKI Jakarta santok Tuhan kupasang tanima dua dopamu suang-suang mahami saluhut na kapangulan na gotiki na mangulan di distrik Walu DKI Jakarta huham dari kami do Tuhan ala di bawah solo pihami makuban si akahulia hulia nami gano jalan postor kami na piniliku jalan na tinudum do kami atau mangido mangido kami samala dipilito kami Tuhan ajari parmisuki pargugui kami mapagulungulu akaruas mulia naon pinasahat ni Tuhani asagari pangula na bertanggung jawab tuho mahami atong tong pamahami gabi ula na matol pang dito kami kuliah jala parama sudi akapakubasyon nami gabi tao hasang ako tao hamuyaw maliho jala tao lasmiro hama isudi ruas ni kuliah na buho basi kami suang-suang Tuhan pasangan kami nang akak keluarga kami ganu toh pamana sida Tuhan gabe sori pada na tahu diwa sori pada na tahu marhabiar tuho asal hidup de parang nasida pambainan nasida Tuhan
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sumunduk do, kalau menunduknya, menundukkan. Bapak Ibu saudara-saudara, surat Ibrani yang saya baca ini ditulis sekitar tahun 60-an masih kepada jemaat Kristen Yahudi muda-muda, hanya Kristen Yahudi yang pada waktu itu mengalami krisis identitas, banyak tantangan. Berdasarkan pasal 1324, surat ini ditulis dari Italia, yang sekarang disebut Italia atau Roma. Mungkin oleh Paulus, barangkali oleh Barnabas, tapi paling mungkin ditulis oleh Apolos. Pada waktu itu jemaat Kristen Yahudi muda-muda ini mengalami tekanan berat, penganiayaan, karena tahun 65 Nero sudah bangkit menjadi kaisar. Selain itu tekanan Judaisme, karena Judaisme ini sudah mengklaim Yahudi Kristen ini murtad, karena Yahudi Kristen ini percaya kepada Yesus. Dengan demikian status keyahudian mereka menurut Judaisme kadarnya valensinya sudah berkurang. Selain itu ada goncangan internal semacam kelelahan rohani. Sudah 30 tahun Yesus naik ke surga. Waktu itu dia berkata, saya akan datang segera. Kok nggak datang? Kenapa manusia itu? Kaisar sudah menganiaya kita, tapi dia nggak datang. Jadi dengan demikian ada sebagian Yahudi Kristen muda-muda ini, akhirnya adalah kita balik adalah ke agama Yahudi yang lama. Udahlah, di sana ada sinagoga, ada gereja kita di sana. Lebih juga kalau di sana itu kan jelas ada tokoh, ada profil, ada Musa. Itu kan lengkap Taurat. Di sinagoga yang ada di sana itu kan ada korban bakaran sembelihan untuk pengampunan dosa. Di sana kan tidak bisa berteologi seperti yang lain itu tentang malaikat. Dalam hal inilah penulis surat Ibrani berkata, kalian jangan main-main Yahudi Kristen. Kalian tidak bisa menipu firman yang sudah kalian percaya itu. Dengan demikian, surat ini menyimpulkan Yesus itulah dialah firman. Dan firman itu hidup, kuat. Firman itu aktif, bertindak, bekerja, tidak pernah berhenti. Firman Tuhan itu, Yesus itu yang sudah kalian terima itu, dialah pencipta alam semesta. Kalian tahu sekarang, jangan banggakan Musa itu, dia jauh lebih tinggi dari Musa. Kalian sombong dengan Tauratmu itu, saya katakan, dia jauh lebih tinggi dari Taurat manapun. Kalian percaya malaikat, betul ada malaikat, tapi aku kasih tahu sama kalian, malaikat itu jauh lebih rendah dari firman itu. Bahkan malaikat itu akan menyembah firman itu, menyembah Yesus itu. Dia jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Dialah satu-satunya, tiada bandingannya. Dialah Dewa.
Sebab itu aku katakan kepadamu, ini ayat 12, awas. Kalian tahu, sadarilah, firman itu hidup. Firman itu bagaikan pedang bermata dua, menusuk arah dan next itu dilihat. Jangan elus-elus dari tolong aduan. Dia adalah pedang yang hidup. Firman itu sebagai pedang, dia bukan pembelah kayu, tapi dia adalah pembelah hati. Dia hidup, dia kuat, energi. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bulan Mei, ada waktu dilihat toh. Bulan Mei, saya teringat dan ibu tadi pagi, 2 tahun mau rutin baca Bibel di SMA kakek Bibel, apalagi di SMP, kalau di SD sekolah minggu jalan agak tadi itu. Sekolah kita mau 6 tahun boleh mau jalan. Jadi aku jalan di kampus SPG 2 hari mau jalan di Beli. Jadi bulan kedua mulai mau dia bicara. Sekarang 48 tahun persis. Di atas saya ada di sini menonton sudah 50 tahun. Tomat kasus dia sudah 50 tahun. Andainya di sini hadir awal Edison 9 kali, saya yakin perhitungannya sudah 50 tahun. Sebelumnya Edison bayangkan lagu udah dulu ini masih hidup 15 tahun berarti dia sudah 49 tambah 15 tahun. Anak 8 tahun itu 8 tahun dari nanti hari-hari meniup dibeli macahan dibeli patorako dibeli macam kau dibeli. Pertanyaan, masih hidupkah firman itu? Masih bertenagakah? Adakah energisnya? Adakah jauhnya? Adakah rohnya? Atau sudah usah? Atau sekadar ritual seremonial? Ini sekarang hari ini dan waktu saya mempersiapkan kehidupan saya itu, lalu saya bertanya, pernahkah? Bukan pernah, sering kali hatiku ditusuk dengan firman Yesus. Hatimu ketika mau dihukum mereka. Ketika puluhan tahun, pedang itu bermata dua. Pedang Romawi itu disebut dispoma, tajam ke atas, tajam ke bawah. Karena sisi kanan dan kirinya juga bersudut, maka sudut kanan, sudut kiri juga tajam. Itulah pedang Romawi. Yang disebutkan penulis Ibrani ini adalah dispoma. Dia menusuk amat dalam. Jadi mata satu yang ke bawah itu memisahkan jiwa dan roh, psike. Psike itu disitulah senang, disitulah sedih, di psike itulah marah, kecewa. Roh itulah pneuma yang
hubungan dengan Tuhan. Aristoteles mengatakan pneuma itu adalah syunagesis, dan syunagesis menurut Aristoteles adalah hal yang prima dan absolut. Menurut kita Kristen, itulah Tuhan. Bukan hanya itu, terang bermata dua itu bisa memisahkan sendi-sendi dan sum-sum. Sendi itu adalah antros. Menurut jadi dalam kalian sekali itu ada kejepit urat saraf di sini antrosnya. Lalu ada tulang. Tidak, ini tulang ini di antara tulang manusia, bukan tengkorak yang paling keras, bukan tulang betis, tapi yang disebut paling keras yang tidak bisa ditusuk oleh apapun, ialah muelos. Di dalam muelos itu ada sum-sum. Itu yang dimaksud dengan muelos. Jadi itu pun firman pedang bermata dua yang tajam itu bisa menusuk. Kemudian mata dua ini yang keras, itulah yang membedakan antara pertimbangan dan pikiran hati. Enoia itulah logika, enoia itulah argumentasi, enoia itulah reason, enoia itulah alasan, enoia itulah penolakan. Tetapi dia juga bisa membedakan dengan pikiran hati, entumenes. Itulah niat, itulah motivasi. Jadi pedang bermata dua ini tahu apa niat, apa motivasi saya. Khotbah yang bagus, yang baik, khotbah yang menusuk, atau khotbah yang bermotifkan penuh ambisi dan lain sebagainya. Firman itu adalah sebagai pedang memotong, tetapi juga melindungi, bahkan juga menyembuhkan. Ada seorang masuk ke ruang bedah, pas di sana ada surgery, pisau bedah, tajam ke kiri, tajam ke kanan, tajam ke atas. Dia bisa menentang, dia bisa menusuk, mencari dan menemukan sumber penyakit, lalu dia potong, lalu dia buang. Di ruang bedah itu pasti ada mirror, cermin besar, dan tidak boleh gelap atau remang-remang, harus terang dan terang, ada cahaya. Ketika pisau pedang itu, firman itu menusuk, menyayat diri kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, enoia kita, suki kita, lalu menemukan penyakit itu di oleh dibuang. Tapi ada cahaya, kemudian Tuhan, cahaya firman itu. Sehingga ketika kita dibedah, kita tidak kelas selesai bedah langsung mati, tapi sesudah bedah kita mulai bernafas, hidup, sembuh. Biarpun kebohongan kita, kepalsuan, topeng kita dikoyakkan, dirobek ke sana. Sebab itu kita sebagai pendeta, ya Yesus Kristus, tusuklah. Sebab lebih baik kita menangis, terluka parah, karena saya akan bilang firman itu. Tapi jangan kecut. Dari yang Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Paulus, rasul hebat itu, bahkan dia berkata, "Oleh autor mana aku ini manusia
dia ingat masa lalunya. Siapa dia? Masalah itu saya pun tidak terang semua, ada yang gelap. Siapa pun tidak. Itu sebabnya kalau kita baca ayat ini 22 pasal panjang, kisahnya enak luar biasa. Siapa ini? Tapi coba kita teliti mulai dari pasal 3 sampai 31, bayangkan 29 bab. Ayub itu melawan Tuhan, Ayub itu sombong, Ayub itu hebat berargumentasi. Dia tidak pernah mengaku bersalah. Dia berdebat, bahkan dia menuntut Tuhan. Pasal 32, datanglah orang muda ini. Tidak tahu siapa ini, tapi kemungkinan dia adalah kerabat jauh dari Abraham. Kau sombong sekali. Kau merasa dirimu hebat, tidak ada kekuranganmu. Kau tidak berkata, kau hanya berbicara, dan kau sudah klaim seolah-olah kau lebih benar dari Tuhan. Itu katanya. Sekarang tiba giliranku, dia kau, dan dengarkan, aku mengajarkan hikmah kepada berdoa. Aku ingin bersama. Marilah dari manusia Tuhan. Elihu ini dalam ayat pasal 32 ini adalah menganggap Elizabeth. Di sana ada dia. Baru 4 tahun yang lalu dia bebas. Tapi 1,5 tahun sesudah penembakan itu, melalui yang berkirim surat kepada Inggris, isinya begini: saya semoga kau menemukan dan sehat. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah surat Ronald Reagan. Tapi surat Ibrani ini surat Yesus dari surga. Bukan mengatakan kau akan mendapatkan damai sejahtera, tapi surat Logos itu, firman itu, pedang bermata dua itu, memberitahukan kepada kita, Anda sudah saya, dan Anda berhak atas firman itu. Teruskan. Anda berhak memberitakan firman itu. Lanjutkan. Tapi jangan supaya tidak firman ini betul-betul berkawal kita. Ibu-ibu pendeta, pendeta keluarga, kalau saat ini kita untuk sudah contoh kita semua. Bapa di sorga, inilah kami, jiwa roh kami. Pertimbangan dan pikiran kami terbuka dan lancang di hadapan. Tiada yang bisa menutupi. Ampunilah kami, sertailah kami Bapa, supaya kami kuat memberitakan Logos firman yang seperti pedang bermata dua, menerobos memasuki relung-relung hati, pikiran, jiwa dan roh warga jemaat. Di dalam Kristus Yesus Sang Logos, Yesus Kristus firman yang hidup dan kuat itu. Dengarlah doa kami. Amin. Di sana ada dia,
baru tempatannya dan dia bebas. Tapi 1,5 tahun sesudah penembakan itu, Ronald Reagan berkirim surat kepada Inggris, isinya begini: saya semoga kau menemukan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah surat Ronald Reagan. Tapi surat Ibrani ini surat Yesus dari surga, bukan menyatakan kau akan mendapatkan damai sejahtera. Tapi surat Logos itu, firman itu, pedang bermata dua itu, memberitahukan kepada kita, Anda sudah saya dan Anda berhak atas firman itu. Teruskan. Anda berhak memberitakan firman itu, lanjutkan. Tapi jangan supaya tidak firman itu betul-betul berkawal kita. Ibu-ibu pendeta, bapak-bapak pendeta, keluarga, kalau saat ini dicontoh mana? Sudah, contoh lagi sudah. Bapa di sorga, inilah kami, jiwa roh kami. Pertimbangan dan pikiran kami terbuka dalam campur di hadapan. Tidak ada yang bisa menutupi. Ampunilah kami, sertailah kami Bapa, supaya kami kuat memberitakan Logos firman yang seperti pedang bermata dua, menerobos memasuki relung-relung hati, pikiran, jiwa dan roh warga jemaat. Di dalam Kristus Yesus Sang Logos, Yesus Kristus firman yang hidup dan kuat itu. Dengarlah doa kami. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot horong di rohani de Bapa, dohot persauran di todi perbeliema, mamasu-masu amusan. Di kita saluran di soal itu di nama proses terus di akan dua kami yang siung dan semua kita pendeta kita hari ini sesuai dengan topik yang sudah dibicarakan oleh
yaitu menyangkut lingkungan hidup dan pertumbuhan ekologis di tengah-tengah dunia pada saat ini. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir yang kita cintai, namanya Umbu Ulang dari Sumba, Waingapu asalnya, tapi istrinya Boru Sakala ya. Bapak ini sekarang menjadi direktur di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan akan membagikan pengalaman tentang lingkungan hidup dan ekologi untuk kita hari ini. Jadi untuk tidak berpanjang-panjang, kami serahkan waktu dan kami mohon kesiapan dari tim multimedia. Jadi seperti memang proses satu langsung aja. Oke, sekian pengalaman ya, kabarnya. Izin saya perkenalkan terlebih dahulu soal organisasi kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu adalah sebuah organisasi lingkungan hidup yang berjuangkan terkait dengan hak-hak masyarakat, terkait dengan hak hidup, hak dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Saat ini WALHI memiliki kantor di 29 provinsi dengan anggota total 506 LSM dan memiliki 187 orang anggota individu tersebar di 29 provinsi di seluruh Indonesia. Cek harus kuat. Baik, terima kasih. Pertama, saya akan memperkenalkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Kami memiliki kantor 29 provinsi dan memiliki 506 anggota, termasuk lembaga Bapak di Jakarta juga masuk sebagai anggota WALHI yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat kota, ya, khususnya di bidang lingkungan hidup. Selanjutnya kita memiliki 187 anggota individu. WALHI berdiri tahun 1940 dan sampai sekarang
Walhi kemudian sudah berusia 46 tahun di tahun ini, didirikan di masa Presiden Soeharto dengan komitmen untuk menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan kemudian juga pada tahun 1989 pernah menggugat PT Indo Rayong di Sumatera Utara, yang kemudian Indo Rayong itu berubah menjadi PT Toba Park Lestari. Sebelumnya Indo Rayong kemudian digugat dan menang, dan kemudian ditutup, dia kemudian mengubah namanya menjadi PT Toba Park Lestari, sampai sekarang sedang dilakukan penutupan. Dan berikut prinsip dan nilai yang ada di Walhi, yaitu hak asasi manusia, demokrasi, keadilan gender, keadilan ekologis, keadilan antar generasi, persaudaraan sosial, anti kekerasan, dan keberagaman. Yang berikut prinsipnya adalah keterbukaan, keswadayaan, profesional, ketauladanan, dan kesukarelawan. Saya mungkin untuk menyingkat waktu tidak akan banyak berbicara soal materi-materi yang ada di slide saya. Cuman kita punya Walhi, kalau bicara lingkungan hidup itu ada 3 pendekatan atau 3 unsur. Yang pertama itu adalah anthropocentris. Di situ memperlihatkan bahwa manusia di atas segalanya. Jadi alam itu hanya lahan untuk dieksploitasi, untuk dieksplorasi. Melihat bahwa manusia satu-satunya makhluk hidup yang berkuasa atas segala bentuk sumber daya alam yang ada. Yang kedua itu namanya biosentrik. Biosentrik itu melihat bahwa binatang di atas segalanya, tumbuh-tumbuhan di atas segalanya, manusia itu hanya pelengkap. Jadi biasanya kalau konteks taman nasional itu tidak boleh ada rumah orang di sana. Kalau dalam konteks cagar alam tidak boleh ada rumah penduduk, hanya boleh ada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam. Nah, yang ketiga itu disebut yang ekosentrik, yaitu satu pendekatan yang memperlihatkan bahwa manusia dan alam itu, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, udara itu adalah teman hidup, satu kesatuan yang saling mengisi, saling melengkapi, dan tidak boleh saling menghancurkan. Dia harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahwa ada proses untuk melakukan konsumsi itu hal yang untuk membeli harus dirasa cukup untuk hidup. Mungkin saya pakai uang saya untuk kontribusi di bagian yang lain. Proses problemnya adalah ini tidak mudah. Nah, dalam konteks keadilan ekologis, kita harus menempatkan benar bahwa saya, alam saya, dan saya punya anak cucu ke depan harus ada dalam kesetaraan moral yang sama, dalam kesetaraan kenikmatan alam yang sama. Kalau hari ini saya bisa tidak mati di Kali Ciliwung, saya wajib menyalahkan leluhur saya yang Jakarta. Ngapain mereka yang tahu yang kota berkelahi jaga Ciliwung lebih baik sampai saya tidak bisa mampu. Jangan sampai anak cucu kita ke depan juga memang kita. Kalau kita tidak mampu menjaga alam kita lebih baik, misalnya dalam konteks kita di Toba misalnya, Toba Park Lestari, jangan sampai ada banyak kerusakan alam, kerusakan adat, kerusakan religi yang terjadi akibat dari eksploitasi alam yang berlebihan. Yang berikut saya langsung masuk ke ini, nanti materinya saya tambahkan kalau mungkin cukup banyak materinya. Nah, saya akan bicara langsung ke terakhir, yaitu penyangga dan prinsip keadilan ekologis. Apa itu prinsip-prinsip keadilan ekologis? Bapak Ibu, problem kita selama ini adalah baik kita di Sumatera Utara, baik kita di NTT, baik kita di tempat-tempat lain, problemnya adalah kita tidak pernah sama sekali menentukan syarat-syarat keselamatan ekologis kita, menentukan syarat-syarat keselamatan kampung kita. Dalam bahasa saya, pemerintah tidak mau. Bahkan orang datang berak di rumah kita biarkan, karena kita tidak pernah menentunya.
ikut mengaturnya. Kalau kamu mau masuk ke kampung saya, investasi, misalnya salah keselamatan budaya, kau wajib menggunakan bahasa Arab Toba, misalnya. Mau sampai direktur PT PAM, Toba Pembangunan Desa, silakan. Kau masuk ke kampung saya, silakan. Aku bisa bantu. Karena itu bagian dari yang saya menjaga agar bahasa yang Tuhan kasih, yaitu bahasa Batak Toba tidak punah. Karena di mana-mana makin tinggi migrasi di satu wilayah, maka bahasa ibu itu Indonesia punya. Contohnya tahu. Itu misalnya. Yang kedua, keselamatan agama, religi. Kau boleh baru masuk ke investasi di tempat saya, tapi jangan coba-coba ada prostitusi. Karena kita tahu hampir semua bisnis investasi di Indonesia, namanya tambang, namanya perkebunan tebu, perkebunan pasti ada prostitusi. Pasti ada kerap-kerap wanita menghibur. Itu kita lakukan. Itu syarat keselamatan ekonomi dalam keselamatan. Yang ini adalah syarat keselamatan ekonomi kita adalah keadilan antar generasi. Boleh kau nambah di sini, boleh tidak sungai saya yang rusak karena sungai itu masih komando di sini. Boleh tidak sungai saya yang tercemar, bisa tidak. Jadi itu keadilan antar spesies. Bisa tidak, kau boleh ambil bahan tambah di sini, tapi jangan ganggu orang hutan itu, jangan ganggu pohon-pohon itu, jangan ganggu sungai itu. Bisa tidak. Yang berikut itu adalah keadilan gender. Bapak Ibu semua minta maaf, kebetulan banyak mama-mama saya di sini, yang saya di sini. Semuanya korban yang paling banyak dalam investasi di Indonesia itu pasti perempuan. Hampir semua yang kami temukan di lapangan saya bidang minta maaf, saya hampir semua Indonesia saya sudah keliling dari Merauke sampai Sabang, saya sudah masuk. Semua korban itu pasti paling banyak itu perempuan. Baik itu dia makin menanggung beban domestik makin tinggi, ya, baik itu kemudian dia jadi korban perdagangan orang. Sampai contoh intinya ya, Bapak Ibu kalau tidak percaya bisa lihat Google, di mana angka human trafficking tertinggi di Indonesia sekarang, di mana angka perdagangan perempuan dan laki-laki tertinggi di Indonesia sekarang. Itu dia NTT. Itu berbagai lulus dengan masuknya investasi-investasi yang mengambil kampung mereka, mengambil tanah-tanah mereka. Mereka tidak ada ruang kehidupan di kampung mereka. Akhirnya apa? Mereka memilih ke luar negeri, baik jalur legal maupun jalur ilegal. 6 tahun lalu, saya pernah mendampingi kasus seorang PNI pekerja migran Indonesia dipulangkan ke kampung. Tidak boleh dibuka petinya katanya. Ini ada HIV, ada penyakit berbahaya, itu perlu dibuka petinya bisa mencemari. Tapi kalau mereka penasaran, kenapa tidak boleh dibuka petinya? Bapak Ibu mau tahu? Isi perutnya seperti apa? Hatinya, ginjalnya seperti apa? Jadi jangan dikira bahwa dunia ini tidak seperti di film-film orang jualan ginjal, orang jualan hati. Karena itu belum ada. Orang-orang yang orang-orang itu pekerja-pekerja tidak terdidik, yang tadi dari NTT dikirim ke Malaysia, dikirim ke Singapura, dikirim ke apa? Yang kalau kehidupan mereka sudah tidak ada di kampung-kampung. Yang itu, Bapak Ibu, kenapa kemudian keadaan ekonomis ini harus kita jalankan? Karena ada dua prinsip. Yang pertama, tentu saja prinsip iman kita bahwa kasih itu tidak hanya kita praktekkan pada yang terlihat, yaitu sesama kita. Kasih juga kita harus berpihak kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu kepada hati kita ke depan. Kasih itu bukan kemudian secara memaafkan orang yang berusaha menghancurkan alam kita. Misalnya sekarang kami di Bali sedang, walaupun PT Toba Parmesari seperti itu, kami sedang menyiapkan gugatan untuk tanggung jawab lingkungan.
atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh PT Toba Lestari. Kami di mana saya menyiapkan gugatannya. Toh kami tahun 1989 pernah gugat di Doraya. Terus sekarang kami menggugat. Kenapa? Ini bagian dari tanggung jawabnya kan. Kalau kita tidak membiasakan itu, orang akan begitu terus. Rusak kampung kita tanpa tanggung jawab. Rusak kampung kita tanpa tanggung jawab. Yang pertama konsentrasi bahwa bagaimana mungkin kita mencintai Tuhan Yesus. Kita, kalau kita tidak mencintai apa yang diciptakan di muka bumi, mencintai hutannya, mencintai airnya, mencintai lautnya, mencintai hutannya, mencintai pohonnya, mencintai budayanya. Saya terserah pendeta dulu saya besar di sekolah minggu. Saya besar di sekolah minggu. Jadi saya itu dulu 2007 dipaksa menjadi PNS. Sama orang tua karena tradisi kita di kampung-kampung biasanya kalau orang tuanya PNS dapat warisan anak itu ikut. Nah PNS, saya dipaksa jadi PNS. Dan ketika terus saya dipaksa karena sudah dibuka lowongannya saya tidak mau. Satu-satunya kalimat yang saya pakai oleh orang tua saya adalah saya bilang begini. Dulu bapak dan ibu menyuruh saya masuk sekolah minggu. Di sekolah minggu itu mengajarkan saya buka bakung dan burung pipa. Tidak sepakat sama Tuhan. Tuhan tidak bilang burung pipa dan buka bakung dari PNS itu bukan Tuhan sepakat. Seringkali cara berpikir seperti itu sederhana. Seringkali itu ketika sederhana. Tapi sebenarnya dari situ sebenarnya kita mau melihat betapa ada banyak cara kerja yang sebenarnya kita bisa pakai ya untuk perjuangkan apa yang kita yakini secara iman, apa yang kita yakini bahwa itu baik adanya. Saya terserah pendeta, saya minta maaf ke inang saya ini merasa kadang-kadang kalau banyak sekali kalau tokoh agama bilang begini, kau tidak boleh terlalu menyerang pemerintah gitu. Kamu tidak boleh, pemerintah itu wakil Tuhan gitu. Yang kau boleh dengan kalau tanah warisan, tanah air, itulah kenapa hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia, kumpul orang tua kita, kumpul nenek moyang kita pasti dari kampung. Bukan kayak sekarang TPU, sertifikat TPU. Kenapa bapaknya tidak kampung kita? Supaya jangan kita jual dari itu, karena kampung ini dulu di situ. Itulah kenapa cara orang dulu menjaga kampungnya, menjaga eksistensinya, agar tetap ada. Karena bagi mereka sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka itu adalah pengkhianatan pada yang ilahi. Maka saya selalu bilang begini, kalau semua gereja yang dulu dapat mandat dari gereja suku, kalau semua gereja dulu adalah gereja suku, kemudian semua pakai bahasa Indonesia, misalnya kayak HKBP. Kalau HKBP ke depan tidak lagi menggunakan bahasa Batak, dia menggunakan terus bahasa Indonesia. Kalau nanti bahasa Batak punah, siapa yang susah? Pasti tidak salah. Mereka lupa bahasa itu adalah karya ilahi, karya Tuhan. Kalau ada bahasa yang hilang satu saja, bahasa ibu kita hilang, itu pengkhianatan pada Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan bahasa itu. Makanya pernah malu berbahasa itu, saya selalu bilang, dan saya bersyukur dapat inspirasi banyak dari HKBP, dari BPKB, banyak sekali kita menggunakan bahasa ibunya sebagai, dan saya selalu bilang, negara-negara maju sudah membuktikan orang yang hukum, orang yang patuh, orang yang komitmen dengan aura leluhurnya, setia dengan terhadap leluhurnya, itu pasti maju. Saya contoh Jepang. Jepang itu belum maju apa, tapi namanya dia Yoshida, Takanawa, kayak kita di kampung kan Bute, Kucho. Nah sekarang anak-anak ini sudah nama Messi, Ronaldo. Dia Rusia tuh, negara maju. Amerika Vladimir Putin, Vladimir, kita nama kampung. Dia Korea, anak-anak muda kita, nama-nama kita. Itu banyak yang berlaku, tapi dia banyak nama artis. Namanya Lee Ho, Kim Jaya kan, kayak nama Ujo, Putin, nama kampung. Mereka nggak susah pakai nama-nama ini. Karena visinya satu,
akibatnya kompromi sama. Pertama, itu adalah pemulihan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah menghormati jasa-jasa guru. Kalau saya masih anak-anak berdasarkan nama kakeknya, karena apa saya tahu kakek saya, kalau kakek saya ada di pemulihan ini. Tapi kalau saya kasih nama dia Messi dan Ronaldo, yang punya Messi dan Ronaldo berarti saya mau terus makan anak saya. Nah, cara hidup masyarakat adat ini itu saya pertahankan. Karena itu adalah bagian dari ekonomi ekologis saya. Kenapa? Nama kita itu adalah bagian dari peradaban ekologis itu sendiri. Itu yang saya bisa sampaikan Pak Pendeta. Saya minta maaf selama dari segmen akhir kepada Bapak Ibu semua, kepada izin saya membacakan satu puisi, boleh saya baca satu puisi dalam bahasa ibu saya. Kalau di Batak bilang inang, kalau kamu bilang inang. Kalau dari Batak bilang aman, kamu bilang aman. Dalam bahasa ibu kami. Jadi Bapak Pendeta saya baca puisi tentang ibu, jadi bahasa buatan saya. Jika ni mendengar yang ada itu, polariga mengenimanda dan lindungi dari itu. Jika kamu lahirnya ulang, di maulia itu, ay hal mereka, lalatan lawaka ubudaya na polariga. Ay hal mereka, lakini waiwana pun wajira ni apa paling lalatan. Puisi ini berarti tidak ada peradaban tanpa memuliakan seorang ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kumpulan yang sudah menyampaikan. Agak dibungkus sebenarnya apa yang dipertemukan sekarang tentang tanah di Wonosobo dan dibungkusnya tadi. Bagaimana kita melestarikan itu dan bahasa dan budaya itu yang dipertemukan dengan bahasa ekologis karena bumi kita. Memang ini agak kurang menarik bagi kita semuanya karena kita biasanya dengan urusan surga, tapi itu urusan duniawi. Jadi kami kasih waktu untuk kita sekitar 15 menit untuk kalau ada yang bertanya tentang bagaimanakah tanah kita dipenuhi sesudah tertutup misalnya, itu sudah dipertemukan kualiti bagaimana seperti tadi untuk seperti itu. Tapi semua dibungkus dengan bahasa yang agak halus. Apa yang kita pertemukan mulai dari doa proklamasi di tahun yang lalu bersama itu yang bersama-sama mau kita lihat ke depan dan itu yang dipertemukan kita bersama dan juga itu yang dipertemukan oleh Om Bos. Baru 2 minggu kemarin Om menyampaikan di sini sesudah ditutup bagaimana perjuangan kita sekarang dengan tanda Batak dan itu tadi dibuat dengan halus dengan bahasa keadilan ekologis. Jadi kami serahkan untuk kita kalau ada yang bertanya dalam 15 menit untuk kita diskusikan bersama dengan ulang sekali lagi. Pak Unggulan ini dari Sumba tapi istrinya Bodo Toba ya, Bodo Sagala. Kasih dulu ya. Pagi dalam hal ini karena sejak awal kan bergandengan dengan Ibu untuk memperjuangkan ini. Yang kedua, terakhir ini akhirnya kita menerima berita yang kontroversial tentang pengen pesta babi yang di Papua. Tadinya kita terkecoh dengan judul, kita kira itu adalah pesta makan besar. Tapi ternyata di balik judul itu ada dibungkus satu sistematik bagaimana mengeksploitasi hutan di Papua. Termasuk juga mengambil hak dari masyarakat adat yang ada di sana. Jadi ada beberapa marga yang harus meninggalkan tanahnya. Misalnya suku atau marga Mari
Ayu dan Muyu. Nah, di konteks Papua ini juga apakah Walhi ikut juga ambil anak di sana? Dan sampai sekarang pilih ini pun kan dihentikan oleh pemerintah, saya katanya, dalam hal ini karena mereka yang jadi sangat mendalam, luas, sederhana untuk cerita yang sederhana, karena ada catatan tadi orang yang memelihara budayanya, lingkungannya, adatnya, bahasanya itu akan menjadi faktor kuat untuk menjaga lingkungan kita. Untuk sederhana, dia mau akan anak-anak produktif, gitu. Tapi kamu mah kornya pengguna sioloan, Pak Turi, si Luhur, si Tulus, Pak Toho, Suruh, Mariho, si Tumpeng, Nanabak, si Tunggul, Nanaman, si Damba, Liptong, si Luar, si Tumpang, si Malumpang, Romawi, Rohingya. Kenapa orang terbaik pada si Roy? Lalu ketesian dia. Kenapa orang terbaik pada si Brady? Dalam apa nanti? Jadi baju sederhana kan? Kalau berjelas sekarang ini sederhana itu mau ngomong. Apa isi nama takut berbeda? Jadi gimana terbaik itu? Gimana cara apa boleh jadi? Ya, oh. Jadi makasih ya Pak Ulu, luar biasa. Sebenarnya ini sangat berguna dan ini menyangkut tugas panggilan dirinya. Itu saja. Sehat Bapak, terus kiprah berkarya, mana-mana juga kami berkatakan dengan doa, terus lakukan penjelasan ini. Tepuk tangan buat Pak Ulu, buat berkat kita semua. Moga kita saling. Terima kasih. Jadi saya bersemangat kita idea Bapak pertama ini menyampaikan yang mengatai dan beberapa Pak Sirida dan semua baik. Oh itu partisi melihat pertanyaan yang kita. Ali Tuhan di bata zabubal manami mulia di marokanami dia lupamu diari sadario. Totip perbadia itu napapun hok kami di zorok nabadio niuluh ni amang prezes nami ngahuzalu kami be matam nabadia dohot aga parsiazara nama sayarga taringot tu nama karigoton majaga portibion asalah uli pasangaton nami tuak kapino. Jakarta telah berjalan pada hari Senin 13 April 2026. Kemudian Topangan dan Batu Distrik ini sudah berjalan di 8 Maret 2026 yang lalu. Kemudian 23 konven dan sermon distrik. Seluruh peserta konven distrik menyampaikan apresiasi kepada dua nyonya rumah konven distrik bulan ini, yaitu HKBP Resort Taman Mini, HKBP Resort Duren Sawit, HKBP Resort Kayu Putih, HKBP Resort Jatiwaringin, HKBP Resort Jumenteng, dan HKBP Resort Ebenezer Tanah Timur. Topik kita adalah solusi keadilan ekologis untuk pemulihan dan perubahan dengan sumber Bapak Ibu Ulang Tanah Mabu Esos, Direktur Keuangan. Konven distrik bulan Juni 2026 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Adapun yang menjadi tuan rumah konven distrik bulan Juni 2026 adalah HKBP Resort Borunas Kalender, HKBP Resort Suprapto, HKBP Resort Cengkareng, HKBP Resort Semper, HKBP Resort Tomang Barat, dan HKBP Resort Palmeran Petampuran. Kepada tuan nyonya rumah konven bulan Juni agar menyepakati topik dan tempat pelaksanaan konven tersebut. Poin 232 sermon distrik. Sermon distrik bulan Mei 2026 akan dilaksanakan pada 5 dan bulan Mei 2026
2026 bertempat di HKBP Ebenezer Kanal Timur. Yang mempersiapkan bahan sermon adalah Pendeta Bernard Basaribu FTH, Pendeta Saur P. Sirait STH, Pendeta Roy Andri Hasirega STH, dan moderator Pendeta Ridwan TPI Madrasah. Amangnya ini tanggal 25-26 ini adalah karena Minggu Pentakosta kedua, hari Senin tanggal 25 Pentakosta kedua. Oleh karena itu mungkin kita harus sepakati bahwa sermon distrik itu akan diadakan hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 tepat di HKBP Ebenezer Kanal Timur. Setuju dengan Komandan? Jadi sermon distrik hari Selasa 26 Mei 2026. Kemudian poin 24 tentang sekolah Alkitab perempuan, diharapkan agar pendeta resort dan pimpinan jemaat agar aktif mengajar kaum perempuan yang ada di dunia kita untuk menjadi mahasiswa baru sekolah Alkitab, dan mohon agar warta tentang informasi tentang SAP untuk diwartakan di gereja masing-masing. Kemudian tentang database, diharapkan agar kita tetap mengupdate database kuliah kita. Kemudian poin 28 audiens Day Gideons Internasional. Pada hari Rabu 22 April 2026, Preses HKBP 8 DKI Jakarta didampingi Sekretaris Distrik menerima kunjungan silaturahmi Day Gideons Internasional Ken Pudomas. Gideons adalah para pebisnis dan profesional Kristen yang dipanggil untuk memenangkan orang lain bagi Yesus sambil menguatkan menyebarkan Injil dan membagikan firman Tuhan Alkitab di berbagai wilayah. Preses menyambut hangat dan berterima kasih atas kunjungan Gideons, berharap tidak pernah lelah dalam melanjutkan misi sebagai mitra gereja dalam pengabaran Injil hingga ke seluruh dunia. Dengan demikian, kemungkinan besar Gideons ini akan mengunjungi beberapa resort yang ada di distrik DKI Jakarta, namun sebelumnya mereka akan menerima surat rekomendasi dulu dari Preses sehingga mereka boleh memberitakan atau memberikan penjelasan tentang program atau pelayanan di Gideons. Poin 2 khusus Panitia Tahun Transformasi 2026. Pada hari Senin dan Selasa 20-21 April 2026 bertempat di Lumire Hotel Jakarta telah berjalan dengan baik pelatihan transformasi pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pelatihan ini diikuti oleh semua pelayan penuh waktu dan juga calon pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan pembicara Bapak Pendeta Dr. Julianus Hanjuta dan Bapak Pendeta Dr. Didi C.A. Cahyono, dosen STT Jakarta. Diharapkan hasil dari pembekalan pelayanan waktu dapat diterapkan dalam pelayanan jemaat di setiap dunia. Yang kedua, pelatihan transformasi digital. Panitia Tahun Transformasi 2026 akan mengadakan pelatihan transformasi digital. Pelaksanaan pelatihan ini dibagi per wilayah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu yang akan datang, Rabu ini 13 Mei 2026 pukul 15 sampai 18 bertempat di HKBP Kebun Jeruk akan diadakan pelatihan untuk wilayah barat yang diikuti oleh 5 orang utusan setiap kuria, yaitu pimpinan jemaat, parkalado, paratau, sekretaris kuria, bendahara kuria, dan staf keuangan atau administrasi atau TU. Diharapkan kepada semua kuria yang ada di wilayah barat agar mengirimkan utusannya mengikuti pelatihan tersebut. Untuk wilayah utara, pusat, selatan, dan timur akan diberitahukan kemudian. Kiranya kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dalam hal ini, untuk gereja yang ada di wilayah barat telah dikirimkan langsung surat undangan. Kemudian dari transformasi Youth Camp Remaja, Panitia Tahun Transformasi 2026 akan melaksanakan Youth Camp Remaja. Youth Camp ini direncanakan pada tanggal 16 sampai 17 Juli 2026 yang diikuti remaja kuliah HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Surat dan jumlah anak utusan setiap kuliah menyusul dan informasi lebih
lebih lengkap nanti panitia sudah hadir di sini akan memberikan penjelasan tentang hal ini. Kemudian pelayanan bidang A, bidang koinonia. Telah dilaksanakan rapat pengurus Persekutuan Lansia Distrik pada tanggal 9 April 2026 di kantor distrik dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan acara Lansia Bertalenta. Demikian juga panitia pasca distrik ini sudah dilakukan dan sudah berlalu. Demikian juga kunjungan sosial Kinahana distrik telah dilaksanakan pada 15 April 2026 di Yayasan Bunga Bakung Ministry. Dan juga rapat pengurus Lansia Distrik juga persiapan untuk Lansia Bertalenta yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni 2026 di Cibubur. Dan pada hari Kamis 30 April telah diadakan di HKBP Duren Sawit rapat panitia kebaktian tribulan dan senam kesehatan lansia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2026 yang akan datang. Demikian juga pada tanggal 4 Mei 2026 pengurus PPD Distrik 8 DKI Jakarta mengadakan rapat untuk melaksanakan ibadah dan pertemuan PPD dengan tema peranan perempuan dalam pengajaran iman di tengah keluarga yang bertempat di HKBP Cibubur yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Mei 2026. PPD akan mengadakan pertemuan satu dan ibadah bulanan pada hari Selasa di Cibubur yang mengikuti adalah ini yang ada di kolom dari wilayah Jakarta Timur 1, wilayah Jakarta Timur 2 dan juga wilayah Jakarta Pusat. Kemudian PON 8 Piala Preses 2026. Kompetisi futsal putra dan putri akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Mei dan juga 30 dan 31 Mei 2026 di Cilandak Sport Center. Info yang lebih lengkap akan boleh menghubungi Ketua PID Ferdinand Cibarani dan juga kami Koinonia Pendeta Erna Asudian. Dan telah diadakan technical meeting Piala Preses pada hari Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di HKBP Pondok Kelapa. Dan peserta yang sudah mendaftar hingga saat ini futsal putra 28 resort atau huria, 28 huria, dan futsal putri dari 4 huria. Kemudian bidang markuria pada tanggal 27 April 2026 bertempat di HKBP Jatiwaringin telah berjalan dengan baik pelatihan KOR yang diikuti oleh 6 paduan suara perempuan distrik, yaitu paduan suara Gracia, Hosiana, Deborah, Crescendo, Solapide, dan BSPB. Kemudian bagian kedua dihimbau kepada semua gereja agar mengurus SKTL dan surat domisili. Dan yang ketiga, pada hari Rabu dan Kamis 27 sampai 28 Mei 2026 program bidang markuria akan mengadakan konferensi misi dan penginjilan bertempat di Wisma Kinasi, Caringin, Jawa Barat. Surat telah dikirimkan kepada kita semua. Untuk itu dimohon agar setiap resort mengutus 3 orang, ketua Dewan Markuria, ketua seksi sending, dan tim doa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Biaya registrasi para suri dan info selengkapnya nanti akan disampaikan oleh kami Markuria dan juga tim Pokja Markuria sudah hadir bersama-sama dengan kita. Bidang diakonia. Yang pertama, pelatihan pendampingan disabilitas telah berjalan tahap 1 dan tahap 2 bertempat di Rawinala, Condet, Jakarta Timur. Pada acara pelatihan gelombang 2 dihadiri oleh Bapak Jona Amanda Manik selaku Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Dalam arahannya, beliau berharap seluruh dunia dapat memberikan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas di Distrik 8 DKI Jakarta, sehingga dapat menjadi dasar pengusulan bantuan kepada pemerintah sesuai kebutuhan masing-masing. Beliau juga menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan dan membantu masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Selanjutnya, pelatihan untuk gelombang ketiga akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2026. Diharapkan seluruh dunia terus mendukung dan berpartisipasi
partisipasi dalam pelayanan bagi kaum disabilitas. Dan untuk tahap ketiga ini nama-nama gereja dan jumlah utusan itu sudah terdaftar. Mohon agar kita mengutus utusan dari gereja kita masing-masing. Kemudian bagian kedua dari bidang diakoni, divisi lingkungan hidup. Pokja Diakoni Divisi Lingkungan Hidup akan mengadakan seminar dengan tema Bangkit Bersama Gereja dan Gerakan Peduli Sampah yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Nanti berikut menyusul link Zoom akan dikirimkan oleh Kabid Diakoni. Seminar ini menghadirkan narasumber Bapak Agus Rusdi selaku Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga Ibu Mona Windo, Ketua Subseksi Lingkungan Hidup Paroki Rawamangun, yang telah berhasil membentuk bank sampah di gerejanya melalui keterlibatan pemuda-pemudi gereja, sehingga setiap warga jemaat memiliki tabungan dari hasil pengelolaan sampah. Untuk itu dihimbau setiap kuria nanti melalui Zoom itu mengutus ketua diakonia, dewan diakoni, serta 2-3 orang muda-mudi untuk mengikuti Zoom tersebut. Bagian ketiga, sentra diakoni HKBP Distrik 8 DKI Jakarta hingga saat ini masih berjalan dengan baik, dan diharapkan dukungan dari kita semua. Dan bila ada hal-hal yang perlu kita informasikan atau kita sumbangkan, kita berikan melalui sentra diakonia, boleh menghubungi kami Diakoni Pendeta Francis Manukali. Kemudian bagian D, New Kairos TV, diharapkan agar semua kuliah boleh mendukung atau terlibat dalam mensosialisasikan New Kairos TV kepada seluruh jemaat, dan juga untuk melengkapi kepengurusan baru yang berbadan hukum sesuai dengan keputusan rapat MPSD 12 Februari 2026 yang lalu tentang revitalisasi New Kairos TV. Mengenai mutasi pelayan, boleh kita baca di dalam kolom yang sudah tertulis, dan yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei yaitu Pemerhati Pendeta Fungsional HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Suryani Idisihide menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Semper, dan Paujakon Pendeta Lydia Teresia Butar-Butar menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Mampang Perapatan, dan juga Pemerhati Pendeta Fungsional HKBP Resort Pamaraya, Pendeta Leonard Davidupulu menjadi Pendeta Fungsional Resort Bandung bertempat di HKBP Betania Majalaya Rancaikek Distrik 18 Jawa Tinggi, dan Paujakon Pendeta Disi Simanjuntak, Pendeta Fungsional HKBP Resort Pamaloan menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Pamaraya. Kemudian 14 Juni, Pemerhati Pendeta Fungsional HKBP Persiapan Resort Polkar, Pendeta Robert Sitorus menjadi Pendeta Fungsional HKBP bertugas di kantor distrik DKI Jakarta, dan Paujakon Pendeta Paul Benedictus Sihomi, Pendeta Fungsional HKBP Resort Tanjung Priok menjadi Pendeta Fungsional HKBP Persiapan Resort Polkar. Dan 28 Juli 2026, Pemerhati Pendeta HKBP Resort Tebet, Pendeta Martunas P. Manulang MTH memasuki pensiun, dan mengucapkan Pendeta Kespan Simbolon, Pendeta memang Porosomonon akustik di gereja. Saya juga kita mengkatai Victor Sondari Windo bolong di Menteng Jalan Jabu kita Somonon tempola terpinggir tante memang katai. Ada bolong di gereja Somonon
penuh dengan kaca-kaca, biasanya suara itu langsung berdengung. Di sana bawa sono, di kiri sono, saya berusaha ada orang kata ini. Saya mohon, boleh berusaha kata boleh dong dari konten tidur dia kata dong lagi. Saya taruh waktu dong. Boleh di akustik kiri dan sono. Ibadah bantu dulu, asal pasien pusat berhilang. Mungkin dalam minggu anonsian panitia tahun transformasi ada beberapa hal si pasal atau mesinnya saya pasal atau mate dengan tadi dengan Sandra di Yogyakarta nanti kita kasih waktu yang tapi sudah bisa kedekat ini baru informasi dari waktu nomor rekening Bank BTN amal 6 ini terkait dengan MOU AKBP dengan Bank BTN yang namanya kerjasama kita pasti termaktub di situ. Nggak boleh kita lepas ya kerjasama. Karena kita adalah bagian AKBP. Alani tentu. Jadi boleh dong ditandatangani AKBP yang notabene oleh pimpinan di Purus, otomatis semua personel AKBP harus terbawa dalam MOU tersebut. Ibajon atau orang itu sih, tentu sih harus terbawa. Jadi molorong itu ada the case mungkin sebulan naik nama pesiu 2 bulan naik. Aku indah boy man rata sounding ate. Udah apa lah berubah nomor rekening repot. Soalnya alai dasar berpikir wasa itu rekening BTN ditransfer pada Jota karena kita masuk dalam lingkup MOU tersebut. Baju dari untuk BTN kita baik BEMA akan nomor kita itu sih namanya transfer pada Jota. Nama donasi Victor Agus mungkin masih ada nanti pertimbangan. Nah berikut tentang pelatihan dasar pendampingan disabilitas ini sangat urgent kita akan lakukan baik dengan gereja. Menurut prediksi mau 150.000 minimal jiwa luas di DKI minimal pasti ada luas tahun. Nah 2.000 kadifada minimal 2.000 kaum difabel. Nama itu sudah hitam ketika ikon masuk itu tahap disabilitas. Boido nalani bencana, boido nalani sakit, boido nalani panangin pandemi, boido nalani umur, donasi. Nelen siap PHP, naik ke kursi roda masuk ke disabilitas. Ikut daftar hormon deh. Mau tahu kedaftari berhak bagi kita dalam bantuan siapa pemerintah. Ido dari udah di komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Jadi rugi kita kalau sedang data ini. Mau foto data ini, di mana dia, ragamnya apa, dan intervensi apa yang perlu dilakukan. Maka dalam waktu segera walaupun prosesnya pasti tidak tersedia alat bantu tusi. Dia ada kursi roda, pendengaran, alat bantu pendengaran, doa karena asing pasti tidak tersedia.
Jadi sangat menguntungkan dong, modong data ini kita. Bilang salah kita atau mereka ada. Nak boleh mengingat lah apa ini. Ay manusia seutuh tadi. Manusia seutuh tadi. Dari segi dari stigma negatif tahu. Nak boleh terpengaruh kita. Tidak bahwa mah, daftar mah, kalian mah, mulai ragam na jenis disabilitas na, asabuin na no, tabangido tu melalui komisioner makani. Ima ataulah dui mungkin mereka akan menyediakan pelatihan menangani akan disabilitas. Harapan tak di distriko Jongjong Manalakuan RBE rehabilitasi berbasis masyarakat bersumber daya masyarakat harapan tak kalau komando manopon tuakan disabilitas mengajari bahasa isyarat mengajari seorang kalau masuk itu keluarga-keluarga boleh pola keluarga lain kalau bertenaga volunteer lalu mengajari natoras biasa gitu soalnya kami nemu boleh kata itu anak kaum yang ibaratnya RBE kocok-kocok ini kita itu bertulu-ribu apa yang harusnya KBP di DKI saat itu dalam siang yang kontrakursi ulang dan siang yang pedo itu suruh apa yang kan iba disabilitas jadi kalau dengan akan ditujuan dan masuk ke disabilitas karena seorang iba memang soal harus dibulatkan secara terpenuhi paling kami hasil ini menggunakan ini baik dengan database soal latihan misi orangnya di maintain dalam jauh jamaah soal untuk pola terbiaya transportasi sama menjadi kami dirinya profesional bermasalah macam-macam. Bagaimana petakas soal informasi nasional dulu dasar sistem ini. Oleh ada masalah kalau masono diri sono usaha atau orang lain. Ya, tambahin kalau ini tujuan dari transportasi dari protein hidup yo ada yang domani sehingga roh tuh. Walau di akustik dirinya sono. Ibadah dulu, asal persiapan pusat kita. Mungkin dalam minggu anonsian panitia tahun transformasi ada beberapa hal si pasal atau masjid saya pasal atau mate yang tadi dengan Sandra di Yogyakarta nanti kita kasih waktu jam tapi sudah bisa kedekat ini baru informasi dari waktu nomor rekening Bank BTN amalnya ini terkait dengan MOU HKBP dengan Bank BTN yang namanya kerjasama kita pasti termaktub di situ dan boleh kita lepas ya kerjasama karena kita adalah bagian HKBP alani betul jadi boleh dong ditandatangani HKBP yang notabene oleh pimpinan dan pengurus otomatis semua personel HKBP harus terbawa dalam MOU tersebut. Ibajon atau orang itu sendiri tentu sih harus terbawa. Jadi molorong itu ada the case mungkin sebulan naik nama pesiu 2 bulan naik. Aku indah man rata sound negatif. Udah apalah berubah deh nomor rekening repot. Soalnya alai dasar berpikir puasa
kartu rekening BTN ditransfer oleh Jota karena kita masuk dalam lingkup MOU tersebut. Bajo dari untuk BTN kita baik BEMA akan nomor kita itu sih nama transfer para Jota. Nama donasi Victor Agus mungkin masih ada itu pertimbangan. Nah berikut tentang pelatihan dasar pendampingan disabilitas ini sangat urgent kita akan lakukan baik dengan gereja. Menurut prediksi mau 150.000 minimal jiwa luas di DKI minimal akas dia dong luas tahun. Nah 2.000 tadi fada minimal 2.000 kaum di fada. Nama itu sudah hitam ketika ikon masuk itu tahap disabilitas. Boido nalani bencana, boido nalani sakit, boido nalani panani pandemi, boido nalani umur, donasi. Nelen siap PHP, naik komar kursi roda masuk ke disabilitas. Ikut daftar honor deh, mau tahu kedaftari berhak bagi dapat jalur bantuan siapa pemerintah. Ido dan udah di komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Jadi rugi kita kalau sedang datai, mau ibu datai di mana dia, ragamnya apa, dan intervensi apa yang perlu dilakukan. Maka dalam waktu segera walaupun prosesnya pasti tidak tersedia alat bantu tusi. Dia ada kursi roda, pendengaran, alat bantu pendengaran, doakan asing pasti tidak tersedia. Jadi sangat menguntungkan dong, modong data ini kita. Ini salah kita atau metadata. Nak boleh mengingat lah apa ay manusia sekutu tadi. Manusia sekutu tadi. Dalam isiga dari stigma negatif tahu. Nampak terpengaruh kita. Tidak bahwa daftar kalian melalui ragam jenis disabilitas asabui dapat itu tuh melalui komisioner makani. Ima atau ulah dui mungkin mereka akan menyediakan pelatihan menangani akan disabilitas. Harapan tak di distriko Jongjong Manalakuan RBE rehabilitasi berbasis masyarakat bersumber daya masyarakat. Harapan tak ala komando panopon wakana disabilitas mengajari bahasa isyarat, mengajari seorang kehalpoma masuk itu keluarga boleh pola keluarga lain halakom bertenaga volunteer lalu mengajari katoras biasa gitu soalnya pabenong boleh kata itu anak kom yang di mana RBE kocong-kocong ini kita belum bertulu-ribu apa yang harusnya KBB di DKI saat itu dalam siang yang kau kursi roda dan siang nongeng pedo itu suruh wabe kan iba disabilitas. Jadi kalau dengan akan tujuan dan masuk ke disabilitas. Ya, persoalan iba. Nah itu tuh bulog dan segera kita benahi kalengkapi asing ini gudang akan ini baik minyak database, pelatihan, misi, roda panitia, kampung Jabat Turia ya. Dukun panitia transformasi, simanon panitia youth camp, rotu Zulu, apa sama lebih ke sudah. Ibadah mana patakas song informasi pada saat semester kali oleh tema jadi
bersama orang sini. Ya, Abang Ina kali ini Bujo Hamka dari tim transformasi. Kesempatan yang diberikan kepada kami panitia tahun transformasi HKBP di 8 DKI tahun 2020. Amang dan Ina, kami akan menyampaikan beberapa program yang akan diselenggarakan pada bulan Mei dan bulan Juli serta di bulan Agustus. Ada beberapa program. Saya minta yang menjadi PSC dari bidang-bidang tersebut untuk menyampaikan hal-hal secara detail tentang program-program yang saya sebutkan bawah ini. Mohon Amang Sekretaris, Amang Situares supaya maju ke depan juga, Mang. Kenapa? Baik, Amang dan Ina. Adapun program-program yang akan dilaksanakan di bulan Mei seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Amang Sekdis kita di berita kampanye tadi, bahwa akan dilaksanakan program digital multimedia untuk memonitoring implementasi database kuliah yang akan diadakan per wilayah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di lusa, yaitu tanggal 13 Mei di HKBP Kebuncuk. Untuk wilayah-wilayah lainnya akan menyusul di mana saja akan diadakan pelatihan tersebut. Oleh karena itu saya meminta PIC dari program ini, yaitu Amang Situa Simanmarta, untuk maju ke depan. Mana Amang? Amang Sagala dan Amang Simanmarta. Tadi kan? Amang Situa Sagala, Usman Sagala. Kemudian dilanjutkan dengan youth camp. Di bulan Juni Inang Desi Nainggolan dan Inang Citra dan Family Fun Walk oleh Dr. Herat Napitupulu, kemudian podcast keluarga HKBP oleh Pendeta Dr. Pujiani Tonang. Jadi sosialisasinya kali ini ada beberapa kegiatan Amang Inang, mohon kita bersabar untuk mengikutinya. Mana Amang Rusman? Oh, sedang mencari situasi mata mungkin. Baik, saya lanjut ke Inang Desi saja. Saya harap siang hari ini begitu banyak informasi yang akan kami sampaikan dari panitia tahun transformasi agar Amang dan Ina jangan dulu bosan, dan kita berharap agar semuanya informasi dapat tersampaikan masing-masing kategori di kuliah kita masing-masing. Baik, saya Desi Nainggolan di sini berdiri atas nama panitia tahun transformasi di bidang program Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI. Kami mengucapkan dulu terima kasih untuk Bapak Preses kami, Amang Pendeta Ulwan Nainggolan, Amang Kabir Nafurian kami, Amang Pendeta Christopher, dan Inang Kabir Koinonia kami, Inang Erna, dan Amang Kabir Diakonia kami, Amang Prancis, juga Amang Sekdis kami yang terhormat, Amang Sekdis kami, terima kasih Amang, dengan Inang Sandra sebagai Ketua Umum Panitia Transformasi. Baik, boleh saya dibantu untuk infokusnya.
Baik Amang dan Nina, kami di sini dari perwakilan dari panitia tahun transformasi dalam bidang Youth Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI. Next. Adapun dari tema dari Youth Bible Camp KBP Distrik DKI, kita ambil judulnya bertema Roots, dari singkatan Rooted Obedience Transformed by the Spirit, berakar dari ketaatan sehingga diperbaharui oleh Roh Kudus. Dalam kegiatan ini kami tentu ikut dasar pelaksanaan kami buku pedoman pelayanan HKBP tahun 2026. Lanjut, next. Ya, adapun bentuk kegiatan nanti di Bible Camp nanti kita adakan fellowship, seminar, diskusi, refleksi, dan outbound. Untuk Youth Bible Camp ini, di sini kita sasarannya adalah adik-adik remaja HKBP Distrik 8 DKI. Jadi adik-adik remaja di sini yang berusia 12 sampai dengan 17 tahun dari seluruh HKBP Distrik DKI. Tentu saja masing-masing kuliah akan kami tentukan kuotanya melalui Amang Sekdis kami nanti yang akan kami share ke seluruh kuliah. Next. Dan dalam Youth Bible Camp ini kami mengundang narasumber yang handal tentunya di bidang ini. Kita akan mengundang narasumber kita dari pertama Pendeta Pahala Sihota dan yang kedua Amang Parminguna Marpau. Baik, kami dari panitia menginginkan juga adik-adik remaja untuk memahami pentingnya relasi yang sehat dalam keluarga, dan kedua, remaja mampu menghadapi tantangan hidup dengan dasar iman. Tiga, terbangunnya kesadaran akan peran gereja dalam pertumbuhan iman, munculnya komitmen untuk menghidupi iman dalam keluarga, dan terakhir kami mengharapkan adik-adik remaja ini terbentuknya komunitas remaja yang saling mendukung di dalam iman. Next. Oke, ini demikian rundown kita. Kita mengadakan Youth Bible Camp 2 hari 1 malam. Acara yang tadinya tanggal 16-17, tapi berhubung narasumber kami ada halangan, jadi kami mundurkan ke tanggal 17-18 Juni. Kenapa tanggal 17 dan 18 Juni? Amang dan Ina tidak usah khawatir, karena itu sudah tanggal masa-masa liburan, minggu tenang untuk adik-adik yang bersekolah, hingga tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di sekolahnya. Jadi kita ambil waktu 2 hari 1 malam untuk agar kita tujuan kami untuk adik-adik remaja tercapai hasilnya. Baik Amang dan Ina, harapan kami kita semua bisa saling kerjasama. Seperti yang kita ambil tema Roots, Rooted Obedience Transformed by the Spirit, berakar dari ketaatan sehingga diperbarui oleh Roh Kudus. Kalau kita mengetahui anatomi pohon itu ada batang, pohon itu ada dahan, pohon itu ada akar. Roots itu artinya akar. Untuk menjadi pohon yang kuat pasti dibutuhkan akar yang kuat. Untuk menjadi akar yang kuat dibutuhkan ketaatan. Tidak ada pohon yang menghasilkan buah yang baik dan mampu bertahan dari badai tanpa memiliki akar yang kuat. Inilah tujuan kami panitia mengadakan Youth Bible Camp ini. Besar harapan kami Amang dan Ina Pendeta mendukung untuk memutus mengikuti kegiatan ini adik-adik remaja HKBP Distrik 8. Terima kasih. Ya,
yang terhormat Bapak PSSI Bapak Ringgolan, kemudian 6 Kabid Pneumonia, Kabid Makulia, Kabid Diakonia, dan alumni yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan saya pimpinan Siar Distrik Dohor Enak kedua tahun transformasi, kami akan menyampaikan kegiatan kita terdekat, yaitu pendampingan dan pembimbingan pelaksanaan monitoring database. Pelatihan dasar telah kita lakukan tahun kemarin di Jatiwaringin. Jangan kita terpaku ketika disebutkan database, kita hanya terpaku terhadap keuangan. Sesungguhnya di database itu, di sana harus tertata ruas atau jemaat. Di sana harus tertata keuangan secara tertib. Di sana harus terlihat aset. Dengan tema transformasi pendidikan iman di tengah-tengah keluarga, ini sesuai dengan tema transformasi AKBP tahun 2026 dengan moto program keluarga yang bertumbuh dalam iman menjadi terang di tengah dunia digital. Format kita adalah podcast mingguan. Jadi kalau memang nanti kita bisa saling bekerja sama, setiap minggu akan ada podcast yang dilakukan dari gereja berbeda-beda. Lanjut, latar belakangnya tentang perkembangan teknologi digital yang harus kita sikapi. Baru podcast ini menjadi salah satu media yang efektif, dan program ini juga sangat memungkinkan di distrik 8 DKI Jakarta, karena di kota besar kita ini internet itu tidak jadi masalah, berbeda dengan di kampung. Nah, jadi di sini akan lebih efektif menjangkau secara komunikatif dan berpusat pada Kristus untuk mensukseskan tahun transformasi AKBP. Lanjut, tujuan dari program ini yang pertama adalah membangun transformasi pendidikan iman di tengah keluarga melalui pemanfaatan teologi digital berbasis podcast bersama New Kairos TV dan jemaat AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Dan komunitas sel pelayanan keluarga, misalnya ada arisan keluarga atau gimana,
atau beberapa pelayanan khusus dari gereja, itu boleh kita nanti tampil di podcast kita. Selanjutnya bentuk kegiatan kita ini dengan menggunakan media utama yaitu yang sudah kita miliki, yaitu podcast melalui YouTube yang dilakukan di New Kairos TV atau BP Distrik 8 DKI Jakarta. Jadi tempatnya ada di sana. Dan nanti linknya akan didistribusikan itu ke YouTube gereja, ke Facebook gereja, Instagram atau Reels gereja, WhatsApp grup jemaat dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita kerjasama di sini dari studio New Kairos dan nanti linknya akan dibagikan ke gereja-gereja. Nah, oleh karena itu kami berharap peran dari seluruh pendeta resort dan para pelayan masing-masing resort bersama dengan 2 atau 3 orang anggota yang ikut podcast bersama juga nanti dengan tim dari panitia transformasi. Durasi ini antara 30 sampai 45 menit per episode. Jadwal tayangnya 1 kali setiap minggu, nanti waktu bisa disesuaikan. Misalnya kalau terbentur dengan sermon, boleh kita geser harinya dan kita cari hari yang terbaik di mana supaya itu nanti bisa dipublikasikan dengan lebih luas. Lanjut, tim produksinya di sini adalah New Kairos TV yang kami di setelah DKI Jakarta. Narasumbernya ini saya katakan tadi pendeta, keluarga jemaat, pelayan gereja, praktisi pendidikan, konselor dan warga jemaat. Jadi misalnya episode ini akan kita sampaikan ke gereja A, ke gereja B, ke gereja C, sehingga nanti akan ada giliran semua gereja-gereja yang ada di Distrik 8 DKI Jakarta. Lanjut, alur produksi podcast nanti setelah ada komunikasi dengan gereja masing-masing dan narasumber, kita menentukan tema mingguan atau materinya. Setelah itu menyiapkan narasumbernya, menyusun outline diskusi, rekaman podcast di studio New Kairos TV, baru diupload ke YouTube dan setelah itu didistribusikan ke platform gereja setempat. Kira-kira demikian nanti alur produksinya. Lanjut. Di sini ada kurikulum tema podcast. Di sini sebagai contoh ada 4 season atau 4 bagian yang saya tampilkan di sini. Misalnya kita mulai dari season yang pertama yaitu dasar pendidikan iman keluarga. Nanti ada episode 1. Misalnya panggilan keluarga sebagai sekolah iman. Episode 2 peran orang tua dalam pertumbuhan rohani anak. Episode 3 membangun mesbah keluarga di rumah. Episode 4 komunikasi dan protestan. Kira-kira demikian nanti isi dari masing-masing season, dan ini akan semakin meningkat, semakin tajam. Jadi masing-masing episode ini nanti akan disampaikan ke gereja masing-masing yang akan kami komunikasikan nanti dari tim transformasi ke pendeta resort masing-masing melalui tentunya melalui izin dan yang proses. Lanjut, untuk format acara podcastnya, kira-kira gambarannya seperti ini yang Mas pembagiannya. Yang pertama itu pembukaan 3 menit, setelah itu ada salam dan doa, setelah itu ada ayat renungan sesuai topik yang akan dibahas, setelah itu ada perkenalan tema, terus pengantar dari host. Itu yang pertama. Yang kedua, masuk ke dalam diskusi utama, kira-kira 25-30 menit, terus penyampaian materi, terus tanya jawab ringan, terus ada sharing pengalaman. Bagian ketiga itu adalah refleksi dan aplikasi, itu lebih kurang 5 menit. Tentang poin penting episode itu, tantangan praktis bagi keluarga, terus ajakan dan petunjuk hidup beriman. Disinilah perlu nanti peran dari Bapak Ibu pendeta resort atau pelayan gereja untuk bersama-sama memberikan masukan yang baik untuk pertumbuhan iman dari jemaatnya. Penutup ini sekitar 2 menit, yaitu doa penutup, lalu informasi untuk episode berikutnya dan selanjutnya untuk ajakan membagi podcast kita secara luas. Lanjut. Nah, kira-kira itu bisa kami hadirkan. Jadi harapannya program podcast Ruang Keluarga Beriman ini dia boleh menjadi sarana transformasi pendidikan iman yang relevan, yang kreatif dan seterusnya. Dan melalui pemanfaatan teknologi informasi, gereja dapat menjangkau jemaat secara lebih luas. Dan pada akhirnya program ini kiranya boleh berkati jemaat kita dalam tahun transformasi 2026 dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian bisa saya sampaikan sama Inang, mohon hubungannya semua. Nanti untuk informasi selanjutnya dari Inang Ketua atau dari Abang Sekum bersama tim boleh menghubungi langsung pendeta resort yang terkait. Dan kalau kami sudah siap start untuk minggu depan, kami sudah siap. Jadi misalnya nanti ada tim dari konsultasi sudah siap, kita akan langsung rekaman dan kita akan langsung sebarkan linknya. Baru yang terakhir, ini siapa saja yang boleh tampil? Oh, semua boleh. Kalau boleh ada figur yang menarik. Contohnya misalnya begini, ada keluarga, maaf yang menilainya bukan
kita merendahkan profesi atau segala macam. Misalnya ada seorang ibu yang pekerjaannya tambal ban gitu. Dia punya anak yang disekolahkan, anak-anak rajin di sekolah minggu, itu kita angkat ke sana. Sehingga itu contohnya begitu. Jadi boleh luas sekali, dan harapan kita ke depan ini akan terus berlanjut sehingga keluarga-keluarga AKBP itu dikenal sebagai keluarga yang diberkati. Terima kasih Pak Inan, mohon selalu undang. Terima kasih Pendeta Puji. Ya, merasa kok banyak sekali di kegiatan yang mengenang ya, banyak sekali. Tetapi kami akan merangkum. Jadi yang pertama nanti database di bulan Mei ini, database di wilayah klaster barat dan klaster selatan. Tanggal 13 Mei di klaster barat, tanggal 27 Mei di klaster selatan. Itu tentang database, memperbaiki database. Di bulan Juni kita memberangkatkan remaja kita untuk youth camp. Youth camp di bulan Juni. Kemudian di bulan Agustus kita olahraga bersama di Taman Mini jalan-jalan. Ya, di Taman Mini yang sudah disiapkan untuk 1000 sampai 1500. Dan ini juga kita usahakan untuk kita bisa berkumpul bersama. Ini sampai 3 bulan ke depan. Masih ada juga nanti kegiatan PPD Expo, tapi itu urusan yang lain, nanti lebih detailnya kita akan di minggu berikut, di bulan berikutnya. Amanginang ada satu program di tahun transformasi ini adalah namanya Transformasi Award, ya, Transformation Award. Apa itu Transformation Award? Kita memilih gereja mana yang melakukan program transformasinya dengan baik. Ada beberapa gereja yang sudah melaksanakan tahun transformasi. Misalnya satu gereja mereka mengadakan family gathering. Ada satu gereja yang sudah melaksanakan parenting atau ibadah keluarga, atau sudah menciptakan buku panduan untuk dibuat di gerejanya masing-masing. Amanginang, tolong kami dari panitia dikirimkan programnya dulu, baru nanti kalau sudah ada kegiatannya dikirimkan foto kegiatannya. Atau mungkin diundang kami dari panitia untuk mengikuti kegiatan itu, menilai kegiatan itu, untuk menilai bahwa Transformation Award dari tahun ini di distrik 8 siapa yang layak. Nanti kita akan dapatkan 3 atau 5, 3 ya, 3 yang terbaik, dan kita akan memberikan suatu penghargaan, ya, suatu penghargaan untuk gereja tersebut. Tim jurinya akan diketuai oleh Amang Preses. Tapi ini kita harus mulai dari sekarang, karena kami yakin sekali bahwa kita semua sudah ada program tahun transformasi, dikirimkan program transformasi 2026, kirimkan foto yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Amanginang, ada tertulis di sini email kami, panitia transformasi 2026@gmail.com. Tolong dikirimkan supaya informasi tentang kegiatan di gereja kita masing-masing dapat kita publikasikan dan dapat juga dicontoh oleh gereja-gereja yang lain untuk tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin ini saja dari kami tahun transformasi. Mohon maaf kalau terlalu panjang kami bicara, tetapi semuanya ini untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih, kami kembalikan ke Amang Preses. Namanya Lina Guru Senayan Sarang.
Layu atau apa? Boras. Terima kasih teman-teman semua. Kami dari Pokja Markulia, dari panitia konferensi misi dan penginjilan, kami ingin memberitahukan beberapa hal tentang acara ini, bahwa acara ini adalah acara dari Pokja Markulia AKBP di Singkapan. Kita buat nama konferensi misi dan penginjilan. 3 tahun lalu sudah pernah kita buat dan kita buat lagi tahun ini, tetapi dengan nuansa yang berbeda. Jadi kita memberikan nama konferensi karena kami menganggap bahwa kita semua mengetahui tentang misi dan penginjilan. Tetapi pertama-tama mohon maaf saya, terima kasih Abang Reses atas waktunya, Abang juga Abang Kuliah, Abang Sekis kesempatannya. Jadi amanah konferensi ini ditujukan kepada Ketua Dewan Markulia, Ketua Zendim di kerja kita, dan tim doa. Kenapa penting kita sampaikan ini kepada mereka? Karena tolak ukur misi dan penginjilan ada di mereka. Karena hari-hari ini amanah kita butuh orang-orang yang mampu untuk memultiplikasi tentang penginjilan itu. Penginjilan sangat penting karena pertumbuhan gereja itu dasarnya daripada misi dan penginjilan. Kita tahu akhir-akhir ini tingkat kehadiran gereja berkurang. Mungkin rata-rata 40%. Jadi mulai sekarang amanah kita harus membangkitkan markulia kita. Kita membangkitkan dewan kita, zendim kita, tim doa kita. Melalui konferensi ini kita akan dibangunkan kembali akan hal itu karena penting. Dan rencananya kita akan mengadakan di Wisma Kinasi tanggal 27-28 Mei 2026. Dan memang di sini ada biaya 400.000 per orang. Kami berharap ada 3 utusan per gereja. Memang biaya ini terlihat besar, tetapi isi daripada acara ini kami berharap dapat menjadi hal yang baik. Ada 3 sesi yang akan dipembicarakan ini dari Amang Kadep, Markulia, Amang Benar Manik, mengajarkan kita kembali ke esensi Injil. Sesi kedua menghidupi Injil dari rumah, Ketua Internasional Indonesia Bapak Lukas, dan sesi ketiga gereja yang berdampak dengan Pak Bintang Songku dari Yayasan Misi Terang Nusa. Jadi amanah nanti acara ini lebih ke praktikal. Kita berharap tidak ke teori saja, karena kita ingin nantinya para peserta itu hadir dengar dan bisa mempraktekkan nanti di kerja masing-masing, dan terutama dapat menyalurkan ke jemaat-jemaat sehingga misi dan penginjilan ini terutama di AKBP dapat bermultiplikasi, sehingga efeknya nanti ke depan kita berharap gereja-gereja akan bertumbuh, berdampak, jemaat akan berdampak, jemaat akan senang bagaimana kita bergereja dengan baik. Pendaftaran di situ dengan Ketua RI Buma Sati Terbuat menanggung kami ini. Jadi amanah kami mohon untuk bisa mendaftar secepat-cepatnya, karena kami ingin menghitung akan jumlah anggota peserta yang ikut, dan kalau sudah didaftar mohon juga ditransfer juga dananya agar kita bisa memastikan pembayaran ke tempat itu sendiri. Itu aja amanah. Nanti ada Google Form di grup PA Ketua Dewan pun sudah kami sampaikan undangan ini, Google Form dan lain sebagainya. Terima kasih amanah, Tuhan memberkati. Amin. Poi per la promozione finale
Uno di bidang kuliah distrik melalui program kuliah jalan Uno di pasar atau bisnis distrik jalan kata kita setujui. Kemudian kita juga rapat coba pikir tentang program-program yang khusus kita laksanakan itu kebetulan kita setuju. Jadi Maciringan itu karena tentang misi penginjilan yang betul-betul menyentuh sendi utama dari gereja. Nah, kini di bawah hanya 30% kita jemaat kita yang hadir di gereja, dan mungkin sekarang perlu gereja menjumpai mereka. Nah, datang ke tengah-tengah jemaat itu dan dengan apa, dengan motivasi yang lebih jelas. Di sini mungkin nanti akan mereka dapatkan motivasi itu. Bahwa kondusif mencari kembali jemaat-jemaat itu. Jadi ada yang nanti berbicaranya sangat kapabel, yang bisa memberikan masukan yang sangat bernas, sama kadek hadir di sini. Jadi termoto lah kemudian mengutus jalan untuk mengkader supaya mereka mengurus semua, karena apa ini kegiatan tahunan AKBP transformasi dalam kaitan penginjilan. Jadi bidang hidup masuk kita si 55 resort nado di AKBP DKI Jakarta. Terus lima tulu halak minimal jalanan dikirim ke form asal isi jalan para seribu kecil itu memang seberapa itu biaya per orang lebih dari situ, dan kami masih mengupayakan dana dari luar asal ini terbatu-batu. Jadi mari kita sambutlah kegiatan ini, mudah-mudahan membawa hal yang baik bagi jemaat kita. Kuaka pikiran roh berarti di panitia Fakultas Jahumon sampai sekarang yang mendaftar baru 20. Jadi ini 2 minggu lagi kami harapkan dalam minggu ini sudah mengirimkan formasinya orang yang itu kepada kami agar kami bisa bersama ke tempatnya. Dan nanti kami akan menghubungi langsung, saya akan menghubungi langsung pendeta-pendeta yang tidak apa dan tidak mengutus atau rasa-rasa yang tidak mengutus putusannya. Nah, jadi menanti di Romunan Korasma. Oke, Korasma. Ada untuk cek kami. Dan kedua pada waktu pertukaran iman pribadi. Nah, kini disini kami itu konven pendeta, itu konven full timer dari waktu jadwal yang terupdate paling terbaru. Jalan memang terus terang kok meskipun kau presence mereka ODI kita akan berbuat pertukaran baru. Dari AKBP sekitar pernikahan 83 gereja, 82 gereja kita, hanya 11 gereja yang ikut pertukaran iman. Dari 82 gereja hanya 11 gereja lah AKBP yang ikut pertukaran iman begini. Jadi duduk kami berderis. Setelah AKBP lagi jadwal maupun saat ini, mudah-mudahan nama untuk pertukaran iman kemudian di bulan November atau Oktober, kamu kira mau disikai pertukaran nama aku dan kamu asal gue betul-betul dihidangkan dengan tak Kristen atau di DKI bagaimana kontribusi AKBP sebagai founder dari PGI di teman-teman di negara tahu asal lebih bersemangat lagi orang tanah. Jadi tidak perlu makna jadwal ini mau bisa tidak berhalangan langsung menteri kamu berbicara mana bersedia kamu tuh naik pernah dan kamu mempunyai jadwal nanti acara nanti ada di sini yang di bintang asli diperbanyak nih asal waktu tahun ibadah bersama kita di mana mohon malah dilaksanakan membantu jadwal lama ada di kita dan betul juga ada orang suku-suku selama kita dan lagi hari itu berpikir kau nasa betul asal langsung mau seperti ini jalan saya diupayakan untuk Ya, boleh tenang. Dia mengakses. Dalam waktu dekat juga, ini juga bagian dari program bangun transformasi akan kita lakukan pelatihan bagaimana membuat
konten digital. Jadi ini akan kita lakukan di SMK Prestasi Prima yang di UPN Cilangkap. Jadi bagaimana membuat ternyata itu ada ilmunya. Jadi ahlinya nanti akan membimbing tim multimedia kita bagaimana membuat gambar yang bagus, sound yang bagus, pencahayaan yang bagus, atau tidak perlu panjang-panjang tapi menarik. Itu namanya konten digital. Jadi bagaimana supaya anak muda memasuki area TikTok misalnya. Jadi ini dalam waktu segera akan kita lakukan, dan itu rupanya harus 2 kali. Satu pengetahuan dasar, satu pelatihan. Kenapa di SMK Prestasi Prima? Karena di sana tersedia orangnya, narasumbernya, fasilitasnya, wifi-nya kuat, persediaan BPS dan lain. Jadi laptopnya tersedia misalnya. Jadi dalam waktu segera. Amanah, kalau ada dari informasi bahwa gratis, sebenarnya ini semua ditopang oleh panitia. Tidak ada yang gratis. Jadi ini biayanya, pendanaannya urunan panitia. Jadi tidak ada yang gratis. Baik pelatihan yang di sekolah prima, baik database, semua pasti pakai biaya. Jadi tolong dihargai, ini sangat penting, bukan tidak berbiaya ya. Youth Camp juga akan dibantu, walaupun nanti kemungkinan tiap anak harus berkontribusi 200.000, karena Youth Camp itu tiap anak itu harus punya biaya 600.000 lebih per orang, 600.000 lebih. Artinya kalau dari anak-anak 200, 400 lebih itu dicari oleh panitia. Asal untuk tanggung jawab. Jadi maju catatan. Terima kasih panitia dan Chandra yang terus semangat, yang fresh, terus senyum, membahana. Abang Risma yang selalu menjadi motivator kita, dan nama Dr. Nanda Bulu serta tim. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Panitia. Langsung aja silakan dari pejabat itu dia pada yang melengkapi. Ya, pelatihan di bagian sosial ini berkaitan. Kalau sudah bisa sambil perjalanan, kalau ada yang belum, silakan lapor. Bodoh itu benar roh. Udah pilih seperti boleh begitu bulan Ramadan masih belum terlambat. Seorang dokumennya, bahwa seorang kemudian ada sistem peraturan. Laporan terakhir itu yang dieksekusi. Kalau ada laporan berikut, pemahami nasihat jadwal ini, alur bisu pada tadi soal, awal kita nyaman putar-putar dan rumah, inang kita berdua berapa, kalau inang kita kiri kurstangkan lain amang pada sosial, supaya baru amang formal, mana itu hanya pada resolusi, doa inang kare berupa ribuan songina ang sejarah di tentang soal ini rapo akan mengenai
Lubi, Kawan Pandita, Pandita Basaribu, Pandita Siapuri, Pandita Manur, Kaiso Piranus Kuya Manginang, Omahami, Ambil Solo, Omahamira, Mahro Kakaina, Naniupan di Ado Panitia Kecil, Siang Beliau, Imam atas dua Sekarmata, atas Dotori Nanti, atas Sekar Surya, Do Inang SK Guru Kapea, Imam Donya Dokter Nabi Dua Minat Dua Nabi Nabi Imam Inang Ali, Sejuta Do Pindah Nami Inang Masdi Guru Sinaga. Soalnya mana nama mulut suku Bukari di asal masih ulangi alhamdulillah saat kita memperkenalkan diri. Soalnya mama Dokter Pamina Baru kurang lebih nanti Pak Besok Nabi pamerin Nabi pelayanan Nabi dan usaha dan kami Nadi mau dimaafkan. Nabi orang paminnya keluar rumah. Alai kami lo napardion anggo pulang nama. Jadi mohon maaf pamina jika tidak berkenan terhadap pelayanan kami. Mohonlah dimaafkan. Kalau ada yang mau dibungkus silakan ada dibungkus dengan bungkus karena kami mengizinkan. Soalnya siapa kami akan beri satu tujuan ini bila sama kita beri semua. Baik sudah bagaimana? Kelas kita selanjutnya KBB siang KBB Duren Sawi, Roro kami ada tuan rumah kami, seluruh kami mulai awal kita Misal Samosi Inang, awal kita Rosari Inang, sekretaris kuliah, calon pandita Dewan Kemudian Imam Amin Awal Siang Sawi. Kelas kita. Kelas kita akan kenal mewakili Pandita Esok atau lebih tepatnya Pandita Muslimat merupakan kali rampung kita. Ada tradisi yang kami akan terus kegiatan. Kemudian akan jam 2. Jadi Tuhan Soal kita mengambil bulan dominan itu yang mengatur banyak kita terus kita mau semuanya. Waras kita seluruhnya. Waras kita seluruhnya. HBP siapa HBP kayu putih, tomdong rohani ala tuan rumah kami. Kami mampu kita di sebelumnya, langsung sampai ke rumah. Nakali nabur siroha, langsung na ingat dapat dijauh. Langsung kami dohor Imam Calo Pandita Silvia Berbatawi. Langsung kami dohor sekretaris Kemuliata Amam Bintong, dohor Bendangan Kemuliata Amam Tobing, dohor Badan Audi Aman Sejabat, dohor Aman Siregar, dohor Inam Sesi Bantubia, Dewan Bantubia, Aman Inam Guru Simaloho, Imami Narong Sian HKBP Kayu Putih. Kelas kali tersebutkan. Kelas kali tersebutkan kanan HKBP Paiwan suku di Papakon nomor nanti siang HKBP Resort Usul Menteng pernah tapi lawan nasa pas kalau kami Pandita masuk terus inata Usul Menteng Pandita Johnson Tukatorok kemudian Amam sebuah Beturuan Badan Provinsi Nusa Amam sebuah Putar-Putar para tahun Amam sebuah TH Sekomean Sekretaris Kegiatan bahwa tenaga sebuah Batubara itu adalah dia kuliah semuanya kehadiran Nabi di Bulan Sekalian sebagai tuan rumah di pemerintah oleh Asama Gawang. Di
Ya, kami baru berarti si tahun disuruh karena kami dalam peleng seorang kami motif kami pelong motif Partita Pasaribu di KKBP Marturia ini berupa jahitan nah mengurus dan idata maupun serenata ngurusi nah malam dia yang capek alat berbeda kami di menteri permainan di peringkat episode yang capek tentu partita kali baru kalau partita si Diadoras Tapuolo Ima Amin Darosian KKBP Manager Rokusi Tuan Terlaki Bantu Layanan Urusan dan oh iya Pak Asik Lusa kita tak mau orang tua jadi beli Situa Santi Nababati Nani Guru Siapturi anggota di bagian rumah duka di rumah karena Lubobi di bagian timur kami masih minat rumah duka kami jangan kami berdiskon selilingnya kalau turun banyak kapal timur aku kan ketua ini saya juga mungkin makanan malu saya dari kami lah kalau karena penting kami berdiskon ramalan udah sama guru yang kayak ini akan lihat baik oleh diri kami kita murabe doa buat kami distrik si dari doa teman pengurus dapur tu distrik dapur tu dia pro pematisian Malaysia doa kompens jadi lima perkenalan siap manager ini nama anda dan kami aku bebas karo subsidi ya jadi oleh memang kita salurkan orang sangat